Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang sampean rasakan, apa yang dirasakan oleh teman-teman yang sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, dan semua yang terjadi itu, sensasi-sensasi tersebut itu terjadi karena diri kita sendiri. Seperti halnya contoh, ketika kita sakit kepala bagian depan, bagian tengah, bagian samping, kanan, kiri, belakang sampai ke leher, pundak juga, itu karena sering berpikir berlebihan. Jadi otak itu ketika sering dipakai untuk berpikir yang berlebihan itu akan jadi sakit ya, sakit kepala. Itu normal sekali, wajar. Orang tidak sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia pun akan mengalami. Jika mereka punya masalah, pikirannya banyak, pasti kepalanya akan sakit. Itu satu. Dan itu membuat serem buat teman-teman ya, padahal biasa aja, buat orang lain biasa. Yang kedua adalah sesak nafas. Sesak nafas itu seringnya, kebiasaannya itu dari cemas, dari cemas, dari terlalu khawatir, terlalu memikirkan kecemasan tentang masa depan seperti apa, terus kenapa kok sakit nggak sembuh-sembuh, kurang bisa ikhlas menerima keadaan. Cemas tersebut yang sering datang itu bisa menjadikan kita jadi sesak nafas. Itu kalau dari sesak nafas itu cemas ya. Terus kalau yang masih suka sakit perut itu sampean itu masih terpaku, tidak bisa memaafkan masa lalu. Tidak bisa memaafkan masa lalu yang jadinya sampean jadi sedih yang berlarut-larut, sedih yang terlalu mendalam, sampean mengalami kekecewaan, mengalami ya itu tadi, kekecewaan, sedih berlarut-larut, itu bisa menjadikan sampean jadi sakit perut. Terus selanjutnya adalah sakit punggung, tulang belakang ini mulai dari atas sampai bawah sampai ke tulang ekor itu sering sakit biasanya. Teman-teman yang anxiety disorder itu sering sakit di situ. Saya juga mengalami 2 tahun setengah yang lalu mengalami. Itu karena stres. Sakit punggung itu terpengaruh dari stres yang berlebih. Sampean terlalu banyak stresnya berlebih sampai tidak bisa memanage stres tersebut. Makanya yang terjadi adalah sakit punggung. Mau bagian kanan, kiri, atas, bawah, yang manapun, pokoknya yang urusannya sakit punggung itu sampean stresnya terlalu tinggi. Makanya sampean harus bisa memanage stres sampean agar tidak terlalu tinggi, agar sampean bisa lebih santai. Terus nyeri dada. Orang sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia biasanya yaitu tadi, psikosomatisnya adalah merasakan ada nyeri-nyeri di dada. Itu secara logikanya itu sampean terlalu mengalami ketakutan yang berlebihan. Jadi sampean takut tentang apapun itu ya, apapun sampean takutkan, akhirnya menjadikan otot-otot itu menegang, terutama di daerah dada ya, akhirnya sakit sampean di daerah dadanya, sering sakit di dada. Makanya jangan sering-sering takut ya, biasa aja, nggak ada masalah. Apa yang sampean alami itu dialami oleh semua orang, bahkan orang normal pun kadang-kadang mengalami, tapi mereka tidak ada anxiety, jadi mereka tidak terlalu memikirkan apa yang dia rasakan di dalam tubuh. Enjoy aja, dibuat gerak, dibuat bekerja, dibuat apapun aktivitas yang lain. Jadi bisa hilang dengan sendirinya, atau sampean bisa peregangan, stretching ya, gitu. Terus itu biar sampean tidak nyeri dada ya, jangan terlalu ketakutan dan yang berlebihan. Untuk mengatasi semua itu sama. Jadi ada yang saya sampaikan tadi itu, sampean cara mengatasinya adalah sampean berpola hidup yang baik dan benar, sampean olahraganya teratur, tertib, tidurnya jangan telat, tidurnya jangan terlalu larut, sampean tidurnya harus cukup, paling tidak sampean tidur itu 6 sampai 7 jam sehari, dan tidurnya malam saja. Terus sampean makannya yang bagus, sampean makan kembali ke natural, sampean makan yang tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna, tidak mengandung pemanis buatan, sampean makan makanan yang alami. Ketika sampean lakukan 2 hal tersebut, maka sampean akan membaik. Pola pikirnya itu sampean lebih cepat
Sampean bisa ketika sampean tidak ada permasalahan di tubuh, tidak ada permasalahan di perut, maka pola pikir itu akan menjadi lebih bagus lagi. Ketika sampean juga melakukan intermittent fasting, sampean tidak makan selama 12 sampai 16 jam dalam malam itu, nggak makan dari jam 6 atau jam 7, nanti baru makan jam 10 atau jam 11. Itu bisa menjadikan sampean lebih fokus, otak sampean lebih encer, lebih bisa untuk bisa berpikir yang positif, menerima keadaan, lebih realistis, dan sampean bisa lebih bisa memanage otak sampean dengan baik dan benar ketika sampean melakukan intermittent fasting. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ada yang merumuskan bisa menemukan 3P ya. 3P itu tidak hanya dilihat atau dijalankan saja. Sebenarnya 3P itu harus dijalankan dengan baik dan benar jika mau sembuh. Ketika sampean tidak menjalankan dengan baik dan benar, sampean sembuhnya akan bolong-bolong. Sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Kalau sampean tidak mau sembuh kambuh, sampean harus menjalankan 3P-nya dengan baik dan benar. Yang tahu siapa? Sampean sendiri. Sampean yang merasakan. Sampean yang merasakan sakitnya perut, panasnya dada, nggak bisanya konsentrasi berpikir. Terus sampean yang merasakan keliengannya, sampean yang merasakan semuanya. Nah, itu sampean pelajari betul. Makanya beberapa kali saya sering bilang, sampean bawa pulpen, sampean bawa kertas, sampean catat setiap apa yang terjadi di hari itu. Ketika sampean sudah mencatat apa yang sampean makan, terus mengakibatkan apa, terus ketika sampean sudah mencatat semua itu, maka semuanya akan terlihat seperti enteng. Oh, saya keliengan. Oh, semalam apa? Oh, saya makan santan. Saya makan bubur kacang hijau dengan kuah santan. Saya makan ronde, ada jahenya yang terlalu pedas, bulat-bulatnya itu dari ketan. Nah, ketika sampean sudah bisa tahu tentang apa yang dirasakan oleh tubuh dengan apa yang sampean makan tersebut, semua yang sampean masukkan di dalam tubuh sampean itu sampean bisa catat. Sampean jadi tahu kalau sampean makan A, efeknya A, sampean makan B, efeknya B, sampean makan C, efeknya C. Ketika sampean tahu semua, maka sampean enak gitu loh. Oh, saya hanya gara-gara ini. Oh, saya hanya gara-gara ini. Terus sampean jangan telat makan. Ketika perut sampean itu masih sakit, sampean anxiety, sampean pasti akan mengalami psikosomatis. Sampean mengalami dispepsia fungsional. Ketika sampean mengalami dispepsia fungsional, apapun yang sampean makan itu akan menjadikan imbas, ada berimbas ke dalam lambung sampean. Lambung sampean itu masih belum normal. Sampean masih butuh penyesuaian lagi untuk bisa mengendalikan gas lambung atau asam lambung yang di dalam perut tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara sampean mengatur jadwal makan sampean. Sampean pagi makannya A, siang makan B, sore makan C. Dan makan itu jangan terlalu banyak, makannya sedikit-sedikit dan sehari 3 kali. Itu yang benar. Semakin sedikit kita makan, semakin bagus lambung kita. Itu prinsip saya. Semakin saya sering makan, semakin suka kambuh dispepsia fungsionalnya. Tapi semakin sedikit saya makan, semakin bagus pencernaan saya. Dari mulai lambung, usus besar, usus halus itu jadi bagus semua. Jadi BAB-nya lancar, badannya oke, fokusnya tinggi, dan badan terasa lebih enteng, lebih energik. Sampean harus terapkan dengan baik dan benar. Sampean jangan hanya tanya, sampean jangan hanya melihat YouTube saja dan sampean belajar untuk melihat, sampean dengarkan, sampean tenang, selesai. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah sampean mencatat apa yang terjadi di diri sampean. Sampean lakukan metodenya dengan baik dan benar, maka sampean akan sembuh. Kalau sampean hanya tanya saja, nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh. Seperti halnya sampean ke dokter, sampean hanya, dokter saya sakit, sampean dikasih obat, sampean ketemu dokter, nyaman secara psikologis, ketika sampean pulang obatnya tidak sampean minum, sama aja, tidak ada perbaikan. Sampean ke lihat YouTube, sampean nggak sampean catat, nggak sampean betul-betul pahami apa yang dimaksud dengan pola 3P tersebut, sampean hanya melihat, sampean dengarkan, setelah itu sampean acuhkan, ya udah selesai. Sampean nggak akan sembuh dengan cepat. Kalau sampean mau sembuh dengan cepat, ayolah ambillah pulpen sampean, catatlah apa yang terjadi di diri sampean. Semuanya bisa sembuh kok. Orang-orang mentor-mentor semuanya itu yang pernah sakit kambuh, yang sakit nggak kambuh-kambuh, ada yang sakit kambuh. Semuanya yang ada di YouTube itu, semuanya mereka yang sembuh itu mereka mencatat. Dia catat
dia pelajari tentang dirinya, dia pahami tentang dirinya, dia pahami tentang apa maunya lambungnya, dia pahami apa maunya otaknya, dia pahami apa maunya hatinya. Dia jalani semuanya itu, metode 3P-nya itu dengan baik dan benar, maka mereka akan baik-baik saja dan mereka sudah bisa bikin video seperti saya seperti ini. Jadi teman-teman, kalau mau sembuh, sampean harus berusaha lah, catatlah, pelajari betul. Ketika sampean sudah mencatat, sampean sudah pelajari, sampean sudah terapkan, setelah itu sampean hajar sudah, keluar sampean hidup seperti orang normal, sampean lakukan kegiatan seperti orang normal, maka sampean tidak akan mengingat tentang psikosomatis atau sampean tidak akan terpengaruh dengan psikosomatis yang terjadi di tubuh sampean. Ketika sampean merasakan ABCDE di tubuh sampean tidak akan terpengaruh sedikit pun. Sampean akan enjoy aja seperti orang normal, jalan-jalan aja santai, melihat kejadian-kejadian yang buruk, kejadian yang menyeramkan, kejadian yang tidak menyenangkan, marah, sampean bisa kontrol dengan cepat, sampean bisa mengendalikan dengan cepat. Itu yang saya bilang sembuh. Ketika sampean sudah bisa mengontrol semuanya, mengontrol emosi, mengontrol pikiran, mengontrol makanan, mengontrol semuanya yang di dalam tubuh sampean, itu yang saya anggap sembuh. Jadi teman-teman, ketika masih belum bisa mengontrol apa yang ada di diri sampean masih belum sembuh. Ayolah, semangat, sampean harus semangat, sampean harus mencatat, sampean harus pelajari tentang apa yang dimau oleh tubuh sampean sendiri. Ketika sampean sudah bisa memahami tubuh sampean sendiri, maka sampean akan bisa memahami keadaan di luar tubuh sampean, maka hidup sampean akan baik-baik saja. Baiklah, demikian video dari saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.